Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Pagi. Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus penipuan dalam penerimaan anggota Polri dan kepemilikan senjata api ilegal. Dengan jumlah korban mencapai 24 orang yang tersebar di beberapa daerah dan jumlah kerugian lebih dari 4 miliar rupiah. Hei, buka! Buka, saya bilang buka! Turun. Aneh. Inilah detik-detik saat pelaku kasus penipuan penerimaan anggota Polri dengan inisial MR alias Rama alias Agung ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dengan barang bukti salah satunya senjata api jenis pistol CZ-TS10 Kal 9mm. Di backup Resmo Bareskrim akan melakukan penangkapan pelaku penipuan yang mengatasnamakan anggota Polri. Namanya siapa? Wahyu? Hah? Wahyu kah? Diam kamu polisi. Siapa? Wahyu. Saya polisi. Diam kamu. Kamu namanya siapa? Senpi ambil. Nih, Din. Diam kamu. Wahyu sih. Ini Din. Diam. Diam kamu. Sikat kamu. Wahyu siapa? Diam. Diam kamu. Sudah ikut dulu. Berarti istrinya. Bertempat di lapangan Mapolda Kalimantan Selatan, konferensi pers kasus penipuan penerimaan anggota Polri dan kepemilikan senjata api ilegal digelar pada hari Rabu 18 Oktober 2023 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Jajadi dalam konferensi pers menyampaikan, di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan berhasil mengamankan pelaku yang dalam aksinya mengaku sebagai anggota Polri berdinas di Mabes Polri dengan pangkat Ibtu. Tersangka juga dari hasil pengembangan menjanjikan masuk menjadi anggota Polri itu dimulai peristiwanya di tahun 2020. Jadi bukan di 2023 saja. Ya, mulai dari 2020 di mana yang bersangkutan juga berbekal dengan KTP, sejumlah KTP ya, dan bahkan KTA anggota Polri palsu. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan korban-korbannya bahwa yang bersangkutan itu adalah anggota Polri aktif berpangkat Inspektur Polisi tingkat 1. Di hadapan rekan-rekan ada, itu nanti akan kita tunjukkan. Dari hasil perbuatannya terdapat total sebanyak 24 orang warga sipil menjadi korban penipuan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan sendiri, kemudian Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Tengah. Bahkan ada salah satu korbannya adalah artis yang berinisial AF yang berdomisili di Jakarta. Ini juga menjadi saksi di dalam kasus ini. Pelaku beraksi sejak tahun 2020 dan berhasil menipu korban sebanyak 24 orang warga sipil dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan Selatan, Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Tengah. Dengan total kerugian korban sebanyak 4.495 juta rupiah. Terkait kepemilikan senjata api ilegal beserta amunisinya, Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini di Treskrimum bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku MR dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 tentang kepemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa izin dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Satres Narkoba Polres Kebumen kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu. Seorang pemuda berinisial EL ditetapkan sebagai tersangka. Polres Kebumen menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jenis sabu pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Seorang pemuda berinisial EL berusia 24 tahun, warga desa Kutosari Kebumen, ditetapkan sebagai tersangka. EL diamankan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya.
Kasatres Narkoba Polres Kebumen, Ibtu Edi Purwanto mengatakan, dari penangkapan EL ditemukan sejumlah barang bukti berupa 4 paket sabu, alat hisap bong, timbangan digital, handphone Android serta sepeda motor. Tersangka EL merupakan jaringan sindikat peredaran narkoba yang dikendalikan dalam salah satu lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah. Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 1:30 siang petugas mendatangi rumah saudara Elva Aditya alias Epong yang berada di Dukuh Tembono RT 3 RW 5 Desa Kutosari Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara Epong tersebut didapatkan beberapa alat bukti, barang bukti, salah satunya 4 paket sabu yang berada di dalam plastik klip dan diakui milik tersangka. Berdasarkan kemudian ada ATM, handphone, dan beberapa alat hisap sabu seperti barang bukti seperti ini, dan diakui oleh terlapor saudara Epong. Dan menurut pengakuan saudara Epong bahwasannya sabu tersebut didapat dari temannya yang berada di salah satu lapas di Jawa Tengah. Tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Tim Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.